Heho Pop gengs. Timor Leste dulunya bernama Timor Timur sebelum merdeka menjadi negara sendiri pada tanggal 20 Mei 2002 setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Di video kali ini kita akan mengenang mantan kita ini dan berandai-andai bagaimana jika kita balikan, apa yang akan terjadi? Sebelum masuk ke dalam administrasi NKRI, Timor Leste adalah bagian dari Imperium Portugal. Portugis datang ke wilayah ini pada abad ke-16, melakukan pendudukan dan mempopulerkan nama Timor Portugis. Pendudukan Portugis ini menerima banyak penolakan, terutama karena pemungutan pajak yang berlebihan. Perlawanan terhadap kolonialisme Portugis mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. Salah satu yang terkenal adalah pemberontakan VKK. Tapi karena di pemberontakan ini banyak orang Indonesia yang terlibat, spekulasi muncul bahwa ini adalah propaganda Indonesia untuk mengambil alih. Namun hal itu tidak terlalu diambil pusing oleh orang-orang Timor Timur karena mereka memang sudah jengah dengan pendudukan Portugis. Apalagi keresahan mereka makin bertambah tatkala mendengar wilayah-wilayah tetangganya sudah merdeka, termasuk Indonesia. Tanggal 28 November 1975, Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste atau Fretilin mengumumkan kemerdekaan wilayah itu. Dan 9 hari kemudian, Indonesia menganeksasi. Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integritas ke Indonesia membentuk pemerintah sementara Timor Timur atau PSTT. Arnaldo dos Reis Araujo diangkat sebagai ketua dan Francisco Xavier Lopez da Cruz sebagai wakil ketua. Barulah di tahun 1976, Timor Timur resmi dinyatakan sebagai provinsi ke-27 Indonesia dan menjadi provinsi yang paling unik karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, di mana provinsi lainnya adalah bekas wilayah jajahan Belanda. Tapi hubungan baru yang dijalani Timor Timur ini juga tak berjalan lancar. Awalnya ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya, Timor Barat. Tapi Fretilin dengan militer Indonesia nggak pernah akur. Fretilin yang sejak era Portugal sudah ingin merdeka sendiri harus menghadapi pendudukan baru. Perseteruan keduanya menghadirkan konflik berkepanjangan. Apalagi PBB dan beberapa negara tidak mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur. PBB menganggap bahwa Portugal lah kekuatan administrasi yang sah bagi Timor Timur. Beberapa yang mengakui klaim Indonesia atas Timor Timur diantaranya adalah Amerika Serikat dan Australia. Seperti sepasang kekasih yang hanya saling menyakiti dan tak ada yang setuju dengan hubungan ini, perpisahan sepertinya menjadi satu-satunya cara agar keduanya tetap sehat. Setelah keran demokrasi terbuka luas sejak tumbangnya Orde Baru, Indonesia mulai mempertimbangkan untung rugi mempertahankan hubungan yang tidak sehat ini. Apalagi di tengah masa-masa Krismon, dan keputusan rasional adalah memberikan pilihan demokratis kepada mereka. Ingin tetap bersama atau tidak? Kepada provinsi yang sejak kemerdekaan 45 bukan bagian dari batas asli. Tanggal 30 Agustus 1999, referendum pun diadakan, disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Ya, kadang perpisahan bikin sakit salah satu pihak. Setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Timur diorganisir militer Indonesia melakukan taktik militer bersama bumi hangus, di mana segala hal yang berguna untuk musuh akan dihancurkan. Dalam taktik ini, sekitar 1.400 rakyat Timor Timur terbunuh oleh milisi. Tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur atau Intervet dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Timor Timur akhirnya diakui secara internasional sebagai negara. Dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002, lalu berganti nama menjadi Timor Leste. Parlemen Nasional dibentuk dan Sanana Gusmao dilantik sebagai presiden pertama. Bulan September diterima menjadi anggota PBB. Tahun 2011, berusaha untuk bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Hal ini pun semakin mengukuhkan kedaulatannya sebagai sebuah negara merdeka. Setelah berpisah dari Indonesia, Timor Leste terus belajar bangkit dari keterpurukan karena konflik berkepanjangan.
Terutama untuk urusan ekonomi, Timor Leste masih terus berbenah. Tingkat kemiskinan belum bisa diatasi. Kasus gizi buruk yang tidak berkurang secara signifikan. Pun dalam hal ketahanan pangan. Akses pendidikan juga belum merata. Beberapa pemuda dalam wawancara dengan Mata Najwa mengaku bahwa salah satu hal baik yang diwariskan oleh pendudukan Indonesia adalah kewajiban belajar dari tingkat SD sampai SMA. Saya bersyukur banget bisa dijajah sama negara yang bisa berikan kesempatan untuk sekolah. Tapi untuk kesehatan, Timor Leste berkembang. Sebuah penelitian oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa tahun 2018 Timor Leste tidak memiliki lagi kasus malaria. Pada tahun 2002 mereka hanya memiliki 19 dokter. Tapi saat ini telah memiliki lebih dari 1.000 dokter. Aliran listrik di negara ini juga telah 24 jam. Australia ikut membantu untuk meningkatkan konektivitas dengan mendatangkan kabel bawah laut. Sebelumnya mereka telah memiliki fiber optik di seluruh negeri. Secara politik, tanpa adanya intervensi dari kolonial, mereka bisa bebas belajar bagaimana mengatur dirinya sendiri. Dan tentu saja, tanpa adanya ancaman kekerasan yang mereka rasakan dalam waktu yang sangat lama. Nah, setelah pisah dan masing-masing udah menjalani hidup, ya meski Timor Leste masih tertatih-tatih, tapi ini udah ada aja isu mereka mau balikan. Benerankah itu? Kalau dari ucapan pemuda yang diwawancarai oleh Najwa, bahasa Indonesia mudah dimengerti dibandingkan bahasa Portugis. Mereka juga banyak membaca literasi Indonesia. Banyak yang bahkan di antara mereka bermimpi bisa kuliah di Indonesia. Tapi bukan berarti mereka ingin pindah negara seperti yang diucapkan pemuda ini. Nggak ada pekerjaan, tapi mereka nggak ada niat untuk meninggalkan negaranya sendiri. Malah, dalam menyebut Indonesia, mereka tetap memilih diksi penjajah untuk menggambarkan relasi kedua wilayah di masa lampau dan menggambarkan Timor Leste sebagai rumah. Saya sih kalau pandangan ke Indonesia, kan Indonesia salah satu negara yang pernah menjajah Timor Leste. Sedangkan untuk warga yang pernah memilih ikut Indonesia dalam kisah yang diangkat oleh CNN, mengatakan kecewa dengan pemerintah karena merasa diabaikan. Itu berarti isu bahwa Timor Leste ingin dan akan balikan dengan Indonesia tidak berlandas. Jikapun beneran balikan, kemungkinan besar Timor Leste dalam hal ekonomi lebih maju lagi, mengingat Indonesia telah lama berada dalam pergaulan ekonomi dunia. Timor Leste bisa terintegrasi ke dalam ekonomi pasar bebas, seperti yang dianut negara kita. Hal ini akan mengikut kepada stabilitas politik dan keamanan negara. Tapi jejak sejarah antara keduanya yang tidak pernah sehat, kemungkinan besar akan mengulang rantai kekerasan di tingkat militer mereka. Ingat, Timor Leste bukan jajahan Belanda seperti halnya wilayah-wilayah di Indonesia, yang berarti ikatan sejarah kolonialisme kita tidak sama. Justru mereka menganggap kita ini adalah salah satu penjajah dalam sejarah mereka. Dan seperti beberapa wilayah lainnya di Indonesia, eksploitasi sumber daya di Timor Leste akan bertambah jika bergabung lagi dengan Indonesia. Itu bisa makin memanaskan hubungan keduanya, lalu menambah kebencian. Dan, apakah Indonesia bisa menerima perbedaan budaya yang kental di antara keduanya? Padahal, saat ini saja kita masih bermasalah dengan orang-orang di luar Jawa.